syahidu lahu bil wahdaniyah, dan bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Waltazamu ta'atahu wa damu ala dzalika, dan mereka terus menerus dalam ketaatan kepada Allah dan terus menerus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya ngomong Rabb saya Allah, khalas selesai, tidak. Mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika ashabul jannah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabb mereka adalah Allah, bukan hanya sekedar mengatakan Tuhan saya Allah, Rabb saya Allah, khalas selesai, habis itu enggak ngapa-ngapain. Tapi ada muqtada, ada kelaziman, ada sesuatu konsekuensi dari dia mengatakan Rabb dia adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, dan dia melazimi, dia terus menerus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan orang yang terkadang terjatuh kepada maksiat? Apakah dia benar di dalam mengatakan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala? Maka manusia ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Maka seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia bukanlah orang yang maksum, yang tidak terjatuh kepada dosa. Yang maksum adalah para nabi. Siapa yang menjamin kita tidak melakukan perbuatan dosa? Tidak ada. Maka setiap manusia pasti pernah terjatuh kepada kesalahan, pada perbuatan dosa. Tapi mereka yang syahidu, menyaksikan, menjadi saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan yang berhak disembah, mereka pasti akan melanjutkan dengan taubat an-nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang mengatakan di sini qalu rabbunallahu tsumma istaqamu mereka tidak pernah terjatuh kepada maksiat, tidak. Mereka berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terjatuh pada maksiat. Adapun suatu ketika tatkala dia dikuasai oleh hawa nafsunya, karena berbagai macam faktor kemudian dia terjatuh pada maksiat, dia langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, astagfirullah, dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Itu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya yang berbuat dosa untuk bertaubat, maka bertaubat adalah di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala khaufun 'alaihim, orang yang dia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka taat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, taat di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah jangan cuma dianggapnya cuma sholat, zakat, puasa, haji ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita harus membuka cakrawala kita. Ibadah tidak hanya sholat, zakat, puasa, zikir di masjid, tidak. Ibadah adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Yang dinamakan dengan ibadah adalah sebuah nama, sebuah ism yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah adalah ibadah. Berupa apa? Minal aqwali wal af'ali, bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan. Al-zahirah, yang nampak, yang kelihatan di dalam kita melakukannya, kelihatan sama orang lain. Wal batinah, atau perbuatan hati, perbuatan batin kita.
Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ibadah jangan dibatasi hanya salat, jangan dibatasi hanya puasa, zakat saja. Tapi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita tahu ini ibadah yang dicintai oleh Allah atau bukan? Itu ya. Jawabannya adalah dengan kita hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para asatidz, para ulama, para kiai. Mereka lah yang tahu mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak waton, kata orang Jawa, tidak asal ini kayaknya dicintai deh sama Allah gitu ya. Udah saya ngelakuin ini. Makanya teman-teman, ada orang yang berzikir dengan ayat ini, berdalil dengan ayat ini dengan melihat luarnya ayat saja, makna suratnya ayat. Kan di sini mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, langgang, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, atau dalam ayat surat Fussilat tatanazzalu alaihimul malaikah, maka mereka tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah sedih. Atau dalam surat Fussilat, maka akan turun kepada mereka malaikat. Kemudian mereka melazimkan zikir Rabbunallah, 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 seperti itu. Dan itu ada. Ya, jadi mereka berzikir dengan apa kalimat? Rabbunallah, 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 Rabbunallah. Apa? Allah kan mengatakan apa? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah yang melakukan itu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, atau dalam surat Fussilat tatanazzalu alaihimul malaika. Subhanallah. Indah ya menurutnya. Kayaknya ini zikir loh, ini zikir Rabbunallah, Rabbunallah. Rabb saya Allah, Rabb saya Allah, Rabbku Allah, Rabbku Allah. Tapi apa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Apakah ada di dalam tafsir-tafsir para ulama yang mengatakan ini ayat dalil untuk berzikir Rabbunallah, Rabbunallah? Tidak ada. Walaupun ini adalah perbuatan yang kelihatannya adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah, ternyata bukan. Tidak ada dalil, tidak ada keterangan baik dari dalam hadis, di dalam baik maupun dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian keterangan para ulama tafsir, ya, mereka yang paham dengan ayat tersebut, yang mengatakan kita perintahkan untuk berzikir dengan kalimat Rabbunallah. Ya. Maka kelihatannya ini perkara yang dicintai, perkara yang disenangi oleh Allah, karena Allah yang mengatakan, ya enggak? Ini bisa dibawa ke situ ya antum. Oh iya ya. Coba lihat artinya tuh. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang qalu yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, Rabb kami Allah. Kemudian mereka istiqomah, maka mereka tidak akan pernah sedih dan tidak pernah khawatir. Nah ini kan bisa menyesatkan ya. Baik, maka ini perbuatan dicintai, diridhoi oleh Allah atau tidak berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perasaan kita, bukan anggapan kita. Kalau anggapan kita atau perasaan kita dijadikan sebagai barometer, sebagai tolak ukur ini perbuatan dicintai atau tidak dicintai oleh Allah, rusak agama kita. Ya enggak? Kalau dijadikan akal kita sebagai penentu ini perbuatan baik, ini perbuatan dicintai Allah, perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah, rusak agama Islam. Akal kita macam-macam enggak? Macam-macam. Akal saya mengatakan ini dicintai oleh Allah, tapi si fulan yang lain mengatakan enggak mungkin Allah cinta seperti ini. Bisa padu perang gara-gara apa? Menangan akal-akalnya sendiri. Maka Islam tidak berdasarkan akal. Kita beragama berdasarkan dalil. Kita beragama berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah katakan orang-orang yang dia, berarti makna Rabbunallah di sini adalah dia menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, kemudian dia melazimi dengan taat kepada Allah,
kemudian dia istiqamah di atasnya, maka dia tidak akan pernah khawatir. Fala khaufun alaihim min kulli syarrin amamahum. Mereka tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut dengan keburukan yang ada di depan mereka. Keburukan-keburukan yang terjadi di tengah-tengah kita, di depan kita. Nah, para pemuda ngapain hari Ahad ini? Kumpul di masjid ya. Coba kalau kalian traveling, pergi jalan-jalan ke mall atau kemana, tempat-tempat wisata gitu ya, mungkin sama orang-orang yang disayanginya atau dicintainya, yang haram ya. Kalau halal boleh-boleh saja sama ibu, sama adik, itu apa-apa. Tapi kalau sama orang yang dicintai, yang disayangi, haram, ini udah menjadi kebiasaan ya. Dan na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi Allah berikan taufik kepada antum semuanya, pada antuna semuanya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Makanya adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, mereka tidak akan takut dengan keburukan-keburukan yang terjadi di depan mereka, karena mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah sedih, tidak pernah galau, tidak pernah rasa ingin bunuh diri, rasa ingin putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka tidak ada hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tatkala mereka mengalami masalah yang berat, pelampiasannya itu bukan sholat, bukan ibadah, tapi apa? Perbuatan-perbuatan maksiat, atau bahkan yang paling parah adalah perbuatan bunuh diri. Tapi beda dengan orang-orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya ikhwah, perhatikan ini. Sudahkah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, atau jangan-jangan kita hanya mengenal Allah sebagai hanya sebuah nama? Allah ya Tuhannya kita, udah selesai, kholas, itu saja. Berarti kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, maka hadirlah majelis-majelis yang membahas akidah, membahas tauhid, membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ulaika ashabul jannati. Ya, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi ashabul jannah, ahli surga, orang-orang yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan mereka. Khalidina fiha, yang mereka akan kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini ada sebuah faidah bahwasanya pengakuan akan keilahian Allah Subhanahu wa taala, pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus diikuti dengan amal. Kalau dia pengen mendapatkan surga, iman kepada Allah, pengakuan Allah itu esa, pengakuan Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadahi, berhak disembah, itu akan menghasilkan surga jika disertai dengan amal. Beda dengan orang-orang Murji'ah. Kita Ahlus Sunnah mengatakan amal adalah bagian dari iman. Maka seorang yang dia mengaku beriman kepada Allah, maka wajib baginya untuk merealisasikan imannya dalam bentuk amal perbuatan. Ya, tidak hanya saya tuh iman sama Allah tapi nggak kayak kamu. Kamu jangan sok-sok menuduh saya begini begitu. Saya juga beriman pada Allah. Padahal dia tidak pernah kelihatan sholat, tidak pernah kelihatan melakukan ketaatan. Banyak sekali orang yang modelnya seperti iman itu ya cuma dalam hati, ini urusan saya lah, bukan urusan kamu. Ngapain kamu ngurusin iman-iman orang lain? Banyak sekali yang seperti ini. Maka iman harus melahirkan amal. Karena iman tanpa amal, maka iman yang cacat. Iman yang cacat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan bahwasanya iman adalah tasdiqun bil jinan, membenarkan di dalam hati, wa nutqun bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan, takrir, mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ berisikan i'tiqad, keyakinan kita,
Kemudian wa amalun bil arkan, dan diwujudkan dalam perbuatan anggota badan kita. Itulah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Murji'ah, mereka mengatakan iman cukup dalam hati. Adapun perbuatan tidak masalah, dia mau maksiat seperti apa, yang penting imannya masih ada, maka dia orangnya beriman seutuhnya. Ya. Dan begitu pula ya, orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya perbuatan dosa besar akan menghilangkan iman secara seutuhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Akidahnya orang-orang Khawarij ini tidak benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka iman kita adalah iman yang sempurna dengan membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian ditunjukkan dengan amal perbuatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat yang berkaitan dengan istiqamah. Dan tidak ada satupun balasan yang lebih besar yang diberikan kepada orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjanjikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah para calon penghuni surga, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Tentunya kita harus akhdhus sabab, harus mencari sebab. Jangan cuma mengetahui keutamaan istiqomah terus kita tidak tahu caranya biar istiqomah. Caranya bagaimana supaya kita bisa istiqomah di atas jalan hijrah, di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di sini kami akan menyampaikan ada 5 kiat ya, atau 5 langkah supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah di atas jalan hijrah, dan istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, hijrah sebagaimana disebutkan oleh para ulama memiliki 2 makna, yaitu makna hissi dan makna atau hijrah secara hissi dan hijrah secara maknawi. Hijrah hissi atau hijrah fisik, yaitu berpindah tempat dari tempat yang banyak fitnah, banyak maksiatnya, banyak perbuatan mungkarnya, ke tempat yang di situ bisa tegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Dari tempat yang dia susah untuk beribadah kepada Allah menuju tempat yang dia bisa menjalankan ibadah dengan mudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hijrah fisik. Kemudian hijrah maknawi disebutkan oleh para ulama, yaitu hijrah dengan hati, yaitu berpindah dari satu kemaksiatan kepada segala sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah. Hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, hijrah dari sesuatu yang merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hijrah hijrah maknawi. Hijrah secara hissi atau hijrah secara tempat hukumnya wajib jika kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat tersebut, atau mengancam kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah atau Yathrib nama dulunya ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah Madinah karena tekanan orang-orang kafir Quraisy, dan yang memerintahkan berhijrah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dinamakan muhajir, orang yang berhijrah. Ini garis bawahi, tulis dengan tinta emas ya. Sudah ada belum di diri kita gitu ya. Yang namanya muhajir, yang namanya orang hijrah, orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang-orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku hijrah, kita
menyuarakan hijrah, bahkan sering mengkampanyekan bahasa gampangannya ya, ayo hijrah dan seterusnya. Ternyata kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terang-terangan. Maka hijrahnya hijrah yang tipu-tipu ya. Hijrah yang tidak jujur. Hijrah yang hanya slogan. Bukan hijrah yang hakiki, bukan hijrah yang sebenarnya. Ya, maka ikhwatal iman, kita harus tahu hijrah yang sebenarnya itu seperti apa. Itu hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada kiat atau langkah yang pertama supaya kita bisa istiqomah di atas hijrah, jalan hijrah. Yang pertama adalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seorang itu akan mendapatkan sesuatu tergantung niatnya. Silahkan ditanya kepada diri kita masing-masing, kita niat berhijrah untuk apa? Itu yang akan kita dapatkan. Saya niat berhijrah karena sedang tren. Saya berniat hijrah karena sedang ngehit. Ya kalau saya nggak hijrah nggak keren misalnya, maka dia akan dapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Dia akan tampak keren dengan kata-kata hijrahnya. Dia mungkin akan, wah keren ya sekarang kamu bisa ikut pengajian. Subhanallah. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, hijrah bukan masalah dunia. Hijrah adalah masalah akhirat. Maka perbaikilah niat kita di dalam berhijrah supaya kita bisa istiqamah. Banyak sekali orang yang mereka kembali ke kubangan maksiat, mereka kembali kepada jurang kemungkaran karena mereka tidak benar niatnya di dalam berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Tatkala dia tidak dapatkan sesuatu dari dunia tersebut, akhirnya dia kembali. Saya berhijrah karena pengen nikah sama fulanah misalnya. Atau fulanah berhijrah karena pengen nikah sama fulan. Tatkala dia tidak mendapatkan, akhirnya dia putus asa. Akhirnya dia meninggalkan jalan hijrah. Itulah yang akan didapatkan oleh mereka yang berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala tatkala dicaci maki, dicela-cela oleh teman-temannya gitu ya. Kamu sok alim sekarang ya. Kamu sok suci sekarang ya. Oh, kamu mau masuk surga sendiri ya. Subhanallah, banyak sekali cacian. Oh, kamu ini calon-calon teroris ini ya. Subhanallah. Banyak sekali cacian, makian yang ditujukan kepada mereka yang benar-benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka niat hijrahnya adalah karena Allah, benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada pengaruhnya kata-kata orang-orang yang mencaci makinya, mencelanya, nyinyir kepadanya. Bodoh amat. Yang akan saya pertanggungjawabkan adalah amal saya. Mereka tidak akan berpengaruh kepada saya. Saya bisa masuk surga itu dengan usaha saya, bukan karena mereka. Tapi mereka tatkala kita turuti justru akan bisa menyebabkan kita terjerembab pada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita meninggalkan jalan hijrah, akhirnya kita merasa lemas, merasa lesu. Oh iya ya, ngapain ya? Capek-capek ya. Capek-capek pengajian, capek-capek menjalankan ketaatan kepada Allah. Usia muda ya, habisin buat hangout gitu ya, buat jalan-jalan, buat foya-foya, buat senang-senang. Ngapain ya? Masih muda kok ngaji, masih muda kok ibadah. Apa manfaatnya? Kasihan kalau sudah tua udah gak ada kesempatan lagi buat main-main, terus menyesal dan seterusnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, maka syaitan dan bala tentaranya minal jinnati wan nasi, dari golongan jin dan manusia akan senantiasa menghadang kita dari jalan-jalan hijrah. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang yang tulus hijrah,
tulus ingin belajar Islam lebih dalam, kemudian dia mengatakan, jangan so alim lo, mau masuk surga sendiri kamu ya, dasar pengkapling surga gitu ya. Maka yakinlah bahwasanya dia adalah di antara bala tentara iblis yang berupa manusia, bala tentaranya syaitan yang berupa manusia, walaupun mungkin dia orangnya ganteng cantik. Hakikatnya dia adalah syaitan yang akan mengantarkan orang-orang yang terpengaruh oleh dianya kepada jalan kesesatan. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Baik. Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mereka ini waswasa memberikan keraguan-raguan, memberikan waswas kepada hati-hati di dalam dada manusia, di dalam hati antum, di dalam hati antunna sekalian. Iya bener gak nih, saya hijrah nih kayaknya aduh ragu-ragu deh gitu ya. Terus datanglah orang kemudian mengatakan sesuatu yang menguatkan jalan dia untuk kembali tidak hijrah. Maka apa? Dialah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maka syaitan itu bukan hanya jin, tapi manusia yang mereka menghalang-halangi seseorang dari ketaatan kepada Allah. Hakikatnya dia adalah syaitan dalam wujud manusia. Ingat itu. Maka kalau teman-teman ada orang yang model seperti itu, silahkan beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau perlu dibaca yang keras biar dia tahu kalau dia adalah orang yang menghalang-halangi seorang dari hijrah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang model seperti ini. Karena banyak, tidak hanya sedikit. Ya subhanallah, apalagi di media sosial. Hati-hati. Kalau antum tidak memiliki ilmu, tidak memiliki niat yang ikhlas, hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, sudah. Oh iya aduh lah, enggak usahlah. Khatam hijrahnya ya. Khataman. Baik. Ini yang pertama. Maka para ulama mengatakan jadi benar-benar asalnya hijrah adalah kembali. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang sudah mencintai Allah, maka dia akan mudah untuk mengikhlaskan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah seberapa besar kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bisa dibuktikan dengan suara azan ya. Cinta kita kepada Allah bisa dibuktikan dengan suara azan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini ada tugas ya. Ada tugas di depan laptop atau ada gadget atau ada kerjaan yang lain. Ya, semakin kita lama memanggil Allah, menerima panggilan Allah, semakin kita lama menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Entahlah kalau udah qomat, entarlah kalau sudah rakaat pertama gitu ya. Biar enggak kelamaan sholatnya. Kalau masbuk kan bisa cepat sendiri ya. Bisa ngebut ya. Iya enggak? Ya, kalau sholat bareng wah lama banget itu, apalagi sholat isya, sholat subuh gitu ya, lama banget. Udah tak masbuk aja biar nanti sholatnya bisa ngebut. Itu sebagian orang melakukan seperti itu. Akhirnya dia apa? Datang. Maka ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebanding dengan cintanya kepada dunianya. Kalau panggilan Allah Subhanahu wa taala saja kita berlama-lama untuk menjawabnya, bermalas-malasan untuk menjawabnya, ini adalah tanda-tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kritis. Ya. Karena orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tatkala dia memanggil langsung. Apapun pekerjaannya ya, kecuali pekerjaan yang memang benar-benar tidak bisa tinggal. Orang lagi dokter lagi operasi misalnya, ya nggak bisa ditinggal ini. Ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang sama sekali tidak bisa ditinggal. Nah, baru. Kalau pekerjaan cuma main HP, mungkin mengerjakan laporan yang mungkin bisa ditinggal 15 menit atau 10 menit. Ya nanti bisa dilanjutkan kembali.
Maka tinggal kita wujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini. Maka semakin cepat kita melaksanakan perintah Allah, semakin cepat kita menjawab panggilan azan menuju ke masjid, maka kadar kecintaan seorang itu semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Semakin cepat dia melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Coba seorang dipanggil oleh orang yang paling dia cintai. Cepat enggak? Mungkin teman-teman yang sudah punya istri ya, atau akhwat yang sudah punya suami, tiba-tiba ada suaminya telepon, langsung dia angkat, lagi ngapain pokoknya langsung angkat. Seorang yang begitu mencintai kedua orang tuanya, mencintai ibunya, dia lihat orang tuanya sedang mengangkat telepon, dia walaupun sedang sibuk pasti dia akan mengangkatnya karena dia mencintainya. Langsung akan memanggil, langsung akan menjawab, langsung akan merespon apa yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tumbuhkan, besarkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di dalam kita berhijrah ini benar-benar bisa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta kita lebih besar kepada dunia, maka akan sangat susah, akan sangat sulit kita ikhlas di dalam berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang kiat berikutnya, kiat yang kedua atau langkah yang kedua supaya kita bisa istiqamah di dalam hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berhijrah dan kita sudah berbulat tekad, sudah bertekad kuat untuk berhijrah, memperbaiki diri kita. Saya ingin meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah. Saya ingin berbuat baik, saya ingin meninggalkan masa lalu saya yang kelam. Maka ingat poin yang kedua ini, setelah kita berusaha ikhlas adalah jangan lupa untuk semangat belajar ilmu agama, semangat mengaji, belajar akidah, belajar tauhid. Maka kenapa banyak orang yang mereka hijrahnya cuma slogan, cuma seruan-seruan. Kemudian mereka sudah melakukan hijrah, tapi kemudian mereka tinggalkan hijrah karena mereka tidak punya ilmu, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, akhirnya mereka tinggalkan jalan hijrah. Maka wajib bagi kita yang sudah mengatakan saya ingin berhijrah untuk belajar mengaji. Yang pertama yang harus dilakukan adalah belajar masalah akidah, belajar masalah tauhid. Karena masalah akidah, masalah tauhid ini adalah masalah dasar yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim. Saya ingin bertanya kepada antum semuanya, berapa tahun Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di kota Makkah? Berapa mas? Berapa tahun di Makkah mas Nabi berdakwah? 10. Jenengan? 10 juga. Jenengan mas? 13. Yang benar 10 apa 13? Hah? 10. Yakin? Jenengan 13 yakin? Jawabannya berapa mas? Atau berapa? 10 apa 13 di Makkah? 13 yakin? Ini khilaf ya di antara para jamaah. Saya harus mentarjih mana yang benar. Yang benar adalah 13 tahun. Nabi SAW di Madinah 10 tahun dan di Mekah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah. Apa yang diajarkan Nabi? Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah penguatan akidah dan tauhid kepada kaum muslimin. Belum ada riwayat atau belum ada belum ada syariat puasa Ramadan. Belum ada syariat zakat. Belum ada syariat salat 5 waktu kecuali di ujung-ujung beliau di Mekah. Jadi selama 13 tahun itu baru di ujung-ujung saja Nabi SAW mendapatkan wahyu kewajiban salat 5 waktu. Selama bertahun-tahun itu apa yang diajarkan Nabi di pengajian-pengajiannya kepada para sahabat? Tauhid, akidah. Karena belum ada syariat lain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua syariat yang berupa ibadah-ibadah itu diturunkan atau diperintahkan di Madinah. Subhanallah. Apa faidahnya? Apa makna yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
tatkala beliau melakukan prioritas dakwah tauhid. Coba dengarkan kisah ini ya. Mungkin antum pernah mendengarkan sebuah kisah mana di antara manfaat dakwah tauhid yang begitu besar di tengah-tengah para sahabat. Suatu ketika para sahabat ya, di zaman belum diturunkannya ayat pelarangan khamr secara mutlak. Maka mereka di suatu siang ya, di kebun-kebun kota Madinah sedang menikmati khamr. Masya Allah ya. Mungkin kalau antum melihat orang-orang tuh orang-orang sekarang ya nyanding botol gitu sambil bawa seloki gitu ya, terus teler. Itu seperti itu kurang lebih lah ya. Tapi jangan samakan mereka dengan para sahabat ya. Tapi yang diminum adalah sama ya. Yang diminum adalah sama khamr. Maka tatkala mereka sedang asyik menikmati khamr tersebut, tiba-tiba datanglah utusan Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk mensosialisasikan turunnya ayat pelarangan khamr secara mutlak. Dengan dia mengatakan, ala ya, wahai para kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ala al-khamra, ala anna al-khamra, innal khamra qad khurim. Sesungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan di dalam khamr ini ada kebaikan dan ada keburukan, tapi keburukannya lebih banyak. Berarti para sahabat masih ada yang minum? Masih. Ya. Sehingga ada sebuah kejadian yang luar biasa ya. Para sahabat mimpin jadi imam jamaah tapi mabok, baca surat Al-Kafirun enggak rampung-rampung gitu ya. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum, enggak rampung-rampung, muter-muter seperti itu. Dalam satu riwayat mabuk karena tidak sadar. Ya, itu terjadi. Kenapa? Mereka karena khamr masih diperbolehkan. Tapi setelah ini, apa yang dilakukan oleh para sahabat tatkala mereka mendengarkan juru publikasinya Nabi ini, seksi publikasi ya, yang bertugas untuk menyiarkan ya, diturunkannya ayat pelarangan tentang khamr. Ya, karena pada saat itu belum ada toa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin. Kalau pakai toa bisa. Ini dia jalan-jalan menyampaikan kepada khalayak, kepada masyarakat para sahabat. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka yang pada saat itu sedang memegang khamar di tangannya, mereka lemparkan seketika itu juga khamar yang ada dalam gelasnya. Dan mereka, bahkan yang menakjubkan, mereka yang di dalam mulutnya sudah dimasukkan khamar, tinggal menelannya saja, mereka muntahkan seketika itu juga. Dan yang paling menakjubkan, ikhwatal iman, akhwatal Islam, para sahabat yang mereka memiliki simpanan khamar bergentong-gentong di rumah-rumah mereka, mereka langsung tumpahkan khamar tersebut di jalan-jalan, di gang-gang kota Madinah, sehingga kota Madinah gang-gangnya pada saat itu becek karena saking banyaknya khamar yang dibuang oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan karena hujan, saking banyaknya khamar yang dibuang oleh para sahabat. Kenapa kira-kira ya mereka begitu luar biasa ya? Mungkin kalau kita yang di posisi tersebut, wah, eman-eman karek sak botol misalnya, eman-eman tinggal ditelan itu, wah ini eman-eman ini udah di kelas, sudah diminum, kan baru diomongin gitu ya. Khawatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tapi para sahabat tidak. Bahkan yang sudah di mulutnya mereka muntahkan. Bahkan mungkin yang sudah disimpan rapi untuk persediaan, beberapa tahun kemudian mereka tumpahkan, buang dengan sukarela, dengan senang hati, tanpa adanya pembangkangan, tanpa adanya kengeyelan mereka. Apa sebabnya? Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunda Aisyah menceritakan berkaitan dengan masalah ini. Beliau mengatakan, seandainya ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah la tashrabul khamra, atau Ibunda Aisyah sebelumnya mengatakan sesungguhnya ayat-ayat pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat-ayat yang di dalamnya zikrul jannati wan nar, yang menyebutkan surga dan neraka. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ini surga dan neraka berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah
pondasi keimanan, pondasi tauhid. Ya, kan membahas masalah surga neraka kan belum ada syariat ibadah apa-apa ya. Itu ayat-ayat yang pertama kali turun. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, seandainya ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah la tashrabul khamra, janganlah kalian minum khamar, niscaya mereka para sahabat akan mengatakan la nada'ul khamra abadan, kami nggak bisa ninggalin khamar. Kalau ayat-ayat Al-Quran pertama kali yang turun adalah jangan kalian minum khamar, kalian nggak boleh minum khamar, nggak boleh minum khamar, nggak boleh minum, dan seterusnya. Intinya ayat-ayat berisi larangan. Ini menunjukkan apa? Prioritas di dalam dakwah, prioritas di dalam mengajarkan Islam, yaitu masalah akidah. Makanya teman-teman sekalian, kalau pengen masyarakat kita itu sami'na wa ata'na terhadap syariat Islam, perbaiki akidahnya, perbaiki tauhidnya. Kenapa masyarakat kita kok kadang ngeyel, kadang malah dikasih ayat kok begitu sih? Saya maunya nggak begitu. Karena mereka tidak paham dengan tauhid, karena mereka belum paham dengan akidah, karena akidah mereka belum benar, karena akidah mereka belum sekuat akidah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu caranya kalau masyarakat kita pengen semangat menjalankan syariat Islam. Tapi kalau masyarakat kita akidah mereka belum begitu bagus, akidah mereka, iman mereka belum begitu kuat, kemudian disampaikan hadis-hadis tentang larangan-larangan ini, jadinya apa? Mereka lari, mereka jadinya apa? Mereka malah mencaci maki orang yang menyampaikan kebenaran, iya enggak? Harusnya dia ustadznya ini didengarkan, kemudian apa yang disampaikan ini dijalankan, jadinya malah dimarahin, dicaci maki. Ustadz siapa ngajarin kayak gitu? Wah, ustadz ini keras banget ini ngajarin Islam, padahal dia yang tidak tahu. Kalau hatinya sudah dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, dipenuhi dengan akidah, dipenuhi dengan tauhid, dia dikasih larangan apapun dia akan sami'na wa ata'na. Maka teman-teman, kita lihat ya, orang-orang yang mereka begitu semangat menjalankan syariat adalah mereka yang akidahnya, tauhidnya senantiasa diperbaiki, senantiasa bagus, dengan terus belajar dan terus mengikuti pengajian-pengajian yang membahas akidah dan tauhid. Makanya belajar mengaji, belajar akidah, belajar tauhid adalah perkara yang sangat penting, sehingga membuat kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, belajar mencari ilmu, belajar akidah. Kemudian setelah itu belajar masalah-masalah ibadah, bagaimana tata cara wudu yang benar. Ternyata wudu yang kemarin saya lakukan masih banyak yang keliru gitu ya. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana puasa dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, di antara kiat supaya kita istiqamah di jalan hijrah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam buku ini, yaitu mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang saleh. Supaya kita bisa tegar hijrah, supaya kita bisa istiqomah di jalan hijrah, carilah lingkungan yang baik dan sahabat yang saleh, sahabat yang salihah. Kenapa? Harus lingkungan yang baik, harus sahabat-sahabat yang baik. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya agama seseorang itu bisa dilihat dari agama teman-temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa yang menjadi temannya seseorang. Makanya teman-teman bisa ngecek ya, ini saya mau berteman sama fulan. Contoh gampangnya, kalau di Facebook ada orang nge-add gitu ya, atau ada orang follow di Instagram, lihat dia ya followernya siapa gitu ya. Atau di Facebook siapa yang jadi teman-temannya. Oh, teman-temannya ini orang-orang, masya Allah, orang-orang soleh. Dilihat dari postingan-postingannya bagus ya, menyebarkan nasihat-nasihat gitu ya. Wah, ini insya Allah bisa jadi teman yang baik. Jangan sampai kita udah konfirmasi teman nih, pertemanan gitu ya, yang dikonfirmasi ternyata orang-orang yang masya Allah nih, yang disebarin itu maksiat semua, yang disebarin ini perkara-perkara
kalimat-kalimat yang buruk. Mungkin teman-teman zaman politik ini ya, sampai keluar kalimat-kalimat binatang ya dari dua kubu itu. Nah, maka ini bukan teman-teman yang baik. Kalau sudah menghujat temannya dengan nama-nama binatang, nggak ada baiknya seseorang. Ya, mengatakan sesama kaum muslimin dengan sebutan binatang, subhanallah. Antum mau nggak saya sebut kucing? Nggak mau. Dasar kucing gitu kan? Mau nggak? Nggak mau. Apalagi dengan hewan-hewan yang mungkin di mata manusia itu apa? Kasar. Maka lihat siapa temannya. Maka cara mudah untuk mengetahui siapa atau kualitas agama seseorang, kualitas pribadi seseorang, lihat temannya, lihat teman bergaulnya. Kenapa seseorang itu akan dipengaruhi oleh teman-teman bergaulnya? Ya, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, as-sahibus sahib. Teman itu akan menyeret seseorang. Mungkin awal-awal dia pas bertemanan dia nggak ikut-ikutan ngerokok, atau nggak ikut-ikutan judi, atau nggak ikut-ikutan minum. Udah nggak boleh sama bapak ibu, nggak boleh. Alah banci lo, dan seterusnya keluar gitu ya. Ya nggak. Sebagian kayak gitu nggak, terutama yang putra, yang putri saya nggak tahu. Satu batang aja lah, cuma satu hisap itu ya, satu hisap. Akhirnya apa? Dia jadi perokok. Gara-gara apa? Temannya tukang rokok. Udahlah satu tenggak aja minum, coba icipin ya. Pertama kali nggak enak, kemudian kedua, ketiga, keempat, akhirnya jadi peminum. Karena apa? Teman-temannya tukang minum. Coba kalau dia teman-temannya adalah orang yang rajin salat berjamaah, rajin pengajian, rajin belajar, rajin berdiskusi masalah ilmiah, pasti dia akan terseret pada perkara yang sama yang dilakukan oleh teman-temannya. Maka as-sahibus sahib, yang namanya teman pasti akan menyeret seseorang. Maka hati-hatilah cari teman. Kalau kita tidak ingin terseret pada perkara yang maksiat, perkara yang perbuatan dosa, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, jangan berteman dengan orang-orang yang hobinya perkara maksiat. Karena mereka akan menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga memberikan analogi, contoh. Seorang yang berteman dengan orang yang baik bagaikan berteman dengan penjual minyak wangi. Mathalul jalisi salih wasu'i ka hamilil miski wa nafikhil kir. Teman yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi, teman yang buruk itu bagaikan pandai besi. Kenapa? Teman yang baik bagaikan penjual minyak wangi. Kita berada di dekatnya penjual minyak wangi, apa baunya? Wangi enggak? Wangi. Di dekatnya saja kita udah dapat manfaat apa? Bau wangi. Syukur-syukur apa? Ini ada minyak wangi gratis yang buat kamu misalnya. Subhanallah. Manfaat. Minimal kita dapat bau wangi dari jualannya. Akan tetapi kalau kita berteman dengan teman yang busuk, tak apa? Teman pandai besi, misalnya pandai besi, teman yang buruk. Kita orang baik mungkin ya. Tapi karena kita kumpul-kumpul ya, gerombol-gerombol kesana kemari dengan orang-orang seperti mereka, kemudian ada orang baik-baik atau orang tua kita atau guru kita melihat kita, apa yang akan dibayangkan oleh orang yang melihat kita kumpul-kumpul sama mereka, orang-orang yang bejat, orang-orang yang mungkin mereka pembadung dan lain-lain? Ya sama ya, sama lah gerombolannya kok ya, masa dia soleh sendiri? Nggak mungkin. Itu pandangan masyarakat itu. Minimal kita kena getah nama buruk mereka. Walaupun kita orang baik, tapi kita kena getah nama buruknya. Sama seperti pandai besi. Dia lagi di dekat api gitu ya, kan orangnya kemeringat ya enggak? Kemeringat, kemudian apa namanya, berhari-hari dia pakai baju itu ya. Apa baunya? Busuk baunya, kemeringat, subhanallah. Kita di pinggirnya saja sudah bau busuk. Akhiratan iman rahimani wa rahimakumullah, carilah teman yang bagaikan penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak sesoleh dia, walaupun kita tidak sebaik dia, minimal kita kecipratan nama baiknya, ya enggak? Ya, kita enggak soleh banget ya, kita juga enggak rajin-rajin sholat jamaah, tapi kita kumpul-kumpulnya sama teman-teman yang rajin sholat jamaah. Kira-kira orang-orang kalau kita lihat kumpul sama mereka gimana pandangannya? Oh ya, ini rajin jamaah ini, sama seperti teman-temannya.
Itu kaidahnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita pengen istiqamah di jalan hijrah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas ketaatan, carilah lingkungan, carilah teman-teman, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang akan mengajak kita kepada surga. Bukan sahabat-sahabat yang mengajak kepada neraka. Nauzubillah. Baik. Waktunya 3:15 menit. Kita lanjutkan pada poin yang keempat ya. Yaitu berusaha untuk tetap terus beramal setelah dia mengaji, setelah dia tahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita belajar mengaji, belajar tauhid, belajar fikih ya, fikih ibadah, fikih salat, fikih wudu, fikih puasa dan lain-lain, jangan lupa untuk diamalkan. Jangan cuma jadi koleksi di buku catatan ya. Itu kalau nyatet. Subhanallah. Apalagi kalau pakai hafalan. Saya yakin ini calon-calon Imam Bukhari ini yang tidak mencatat ya. Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Ya, dihafalkan insyaallah bermanfaat. Ya. Bukan maknanya ini ya, habis ini terus wajib menghafal, tidak. Minimal kita mendapatkan semangat untuk terus istiqomah di jalan hijrah. Karena mungkin kebawa pulpen dan lain-lain ya. Ini yang punya catatan aja bisa cuma jadi kumpulan catatan ilmu pengetahuan pengajian, ensiklopedia catatan pengajian saya ya, karena nggak pernah diamalkan ya. Makanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan seperti itu. Jadikan semangat kita mengaji dibarengi dengan semangat beramal. Kalau kita tidak beramal, kita tidak melanjutkan beramal, maka hati kita akan mudah untuk diserang yang namanya syubhat untuk tidak beramal. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal, perbuatan, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang paling langgeng, yang kontinu terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Antum ya, misalnya baca Quran ya. Jangan cuma baca pas Ramadan aja. Baca Quran walaupun hanya setengah halaman, walaupun paling malas-malasnya antum cuma baca 1-2 ayat misalnya. Itu jauh lebih utama daripada antum khatam berkali-kali di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan antum tidak pernah baca Al-Quran. Lebih baik antum tiap hari membaca mungkin 1, 2, 3 ayat. Ya tapi kebangetan ya. 1 halaman misalnya. Itu lebih baik daripada antum baca Al-Quran berkali-kali khatam di bulan Ramadan, tapi di bulan yang lainnya antum tidak pernah baca Al-Quran. Itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok yang langgeng ini lebih dicintai? Karena menunjukkan bahwasanya kita istiqamah di jalan Allah, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan yang bukan musiman, ketaatan yang terus menerus, itulah istiqamah. Bukan Ramadan ini bulan ketaatan gitu ya. Ya kan memang musimnya. Keluar bulan Ramadan tanggal 1 Syawal, subhanallah bubar semuanya. Masjidnya sepi, Qurannya tergeletak. Kalau antum masih bisa membuktikan antum istiqamah tanggal 1 Syawal setelah kekenyangan makan kesana kemari, antum masih buka Al-Quran, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan dan taufik kepada antum sampai antum meninggal dunia dan kepada kita semuanya insyaallah ya. Ya, maka pembuktian istiqomah di bulan Ramadan itu tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Silakan dicek ya. Mereka yang tadinya berjilbab bagus di bulan Ramadan, ya, tanggal 1 Syawal seperti apa? Oh, tetap masya Allah masih. Maka mereka adalah orang istiqomah mudah-mudahan. Kemudian yang terakhir, di antara supaya kita kiat istiqomah hijrah adalah harus tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menolong kita, membuat kita tegar istiqamah di jalan hijrah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membuat antum datang di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membuat antum memahami apa yang disampaikan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menggerakkan hati kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kiat terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan istiqamah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh salah seorang istri beliau, yaitu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Coba bareng-bareng, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya, pendek ini karena ada yang riwayat yang lain yang ditambahkan dengan ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'ati. Kalau antum sendirian nih baca boleh ya muqallibal qulub tsabbit qalbi boleh. Taib. Kalau belajar bahasa Arab tahu insyaallah ya. Kalau qalbi itu sendirian, kalau qulubana itu banyak orang gitu ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ya, nabi kita. Beliau adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya baik yang sudah lalu maupun yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih minta kepada Allah supaya diberikan istiqamah hatinya, jangan dibolak-balikkan hatinya. Nah, siapa yang menjamin kita diampuni dosa-dosanya dan dijamin istiqamah di jalan Allah? Kok kita malah tidak pernah berdoa? Yang lebih butuh doa tersebut siapa? Nabi apa kita? Kita jauh lebih butuh terhadap doa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebagai contoh kepada umatnya. Beliau saja yang sudah dijamin sebegitunya oleh Allah Subhanahu wa taala masih mau berdoa supaya minta diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umatnya terlebih mimbabil aula, lebih lagi kita harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebutuhan kita kepada istiqamah jauh lebih besar dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yasma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.